kita mulai ya. Hari ini kita ngomongin tentang penggolongan obat ya. Apakah kelihatan lebih besar? Sudah? Menjawab kelihatan, Bapak. Oke, kita mulai ya. Saya pakai slide-nya Dr. Anggi ya. Nanti slide-nya saya share ke masing-masing siapa nih. Endah sama siapa ya? Endah sama Tika ya? Apa Luki? Luki, Pak. Luki, oke. Endah sama Luki nanti saya bagi. Ini tentang penggolongan obat, tapi ini tidak masuk ke UTS sepertinya, kalau saya tidak salah. Tapi nanti tolong ditanyakan lagi ya ke siapa, ke PJ modulnya atau siapapun, apakah ini masuk ke UTS atau tidak. Tapi setahu saya kok tidak. Jadi ini yang akan kita bahas, oke. Tujuan pemberian obat, salah bahan baku, regulasi, penggolongan obat berdasarkan risiko kehamilan, bentuk sediaan dan kemasan obat, prinsip pemberian obat, rute pemberian, dan terakhir cara penggunaan. Saya mau singkat saja, nanti kalian dapat tugas juga. Yang pertama, tujuan pemberian obat. Tujuan pemberian obat, kemarin sudah pernah kita bahas ya. Kemarin kita bahas tentang antibiotik kan? Gitu. Jadi kalau tujuan pemberian obat, salah satunya adalah mengatasi penyebab penyakit. Penyebabnya apa? Dikasih sesuai dengan penyebabnya. Misalkan infeksi bakteri, maka diberikan antibakteri, itu antibiotik. Misalkan lagi, penyakit ini disebabkan karena virus, seperti cacar air, maka diberikan antivirus untuk cacar air. Lalu, yang kedua, untuk mencegah penyakit atau preventif, contohnya yang paling mudah, vaksin, sama seperti COVID nih. COVID kita membutuhkan antibodi yang baik, oleh karena itu kita diberikan vaksin untuk mencegah atau mencegah terpapar COVID atau mengurangi derajat keparahan ketika kita terpapar COVID, itu juga bisa. Lalu antibiotik atau antibakterial profilaksis, ini nanti teman-teman perawat bakalan sering nemuin nih di ruang operasi. Sebelum dilakukan operasi akan diberikan antibiotik profilaksis atau antibiotik pencegahan infeksi. Tapi memang tidak semua pasien yang dioperasi akan diberikan antibiotik profilaksis ini. Hanya pasien-pasien yang memang sesuai dengan tipe operasinya, misalkan bersih terkontaminasi, itu perlu diberikan antibiotik profilaksis. Lalu berikutnya yang ketiga, mengatasi gejala penyakit atau simptomatik. Kemarin kita sudah belajar antiemetik. Ya. Ini termasuk antiemetik untuk mengatasi gejala penyakit atau simptomatis, artinya. Kalau muntah, dikasih anti muntah. Kalau demam, dikasih obat anti demam. Nah. Obat anti demam. Misalkan kita batuk berdahak, kita dikasih obat pengencer dahak atau mukolytik. Yang keempat, tujuan pemberian obat itu digunakan untuk mengganti fungsi zat yang kurang. Kemarin kita juga sudah belajar nih mengenai vitamin sama mineral. Jika terjadi defisiensi, bisa menyebabkan gangguan-gangguan tertentu. Contohnya, defisiensi vitamin K bisa menyebabkan gangguan pembekuan darah. Itu juga bisa. Hormon, contohnya apa hormon? Ada yang bisa bantu? Ada tetangga atau kerabat yang punya kencing manis? Ada ya? Itu kekurangan hormon insulin misalkan. Itu diberikan nih hormon insulin juga. Jadi kurangnya insulin dikasih insulin. Itu mengganti fungsi zat yang kurang. Lalu yang terakhir, memperlambat perjalanan penyakit. Contohnya anti-Parkinson's. Itu juga sama. Dia fungsinya untuk memperlambat derajat keparahan Parkinson's-nya. Atau bisa juga diberikan obat antihipertensi untuk memperlambat perjalanan penyakit gagal jantung. Oleh karena itu diberikan obat antihipertensi. Itu juga bisa sebagai tujuan pemberian obat. Dan semua pemberian obat ini harus berdasarkan evidence base atau bukti manfaat.
Zaman sekarang sudah tidak ada lagi ngomong bahwa ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan, baik dokter, perawat, bidan, bukan lagi ilmu seni. Kalau zaman dulu ngomongin ilmu seni, kedokteran itu ilmu seni. Sekarang tidak. Kedokteran ya ilmu evidence based, jadi berbasis terhadap bukti manfaat, atau kita menterapi berdasarkan bukti. Ini demam, dikasih obat anti demam. Ya, dari sebelumnya kita sudah meneliti dulu, obat ini bisa tidak untuk demam. Tidak sembarangan obat diberikan untuk mengatasi demam, tidak. Termasuk antibiotik ini untuk kuman ini. Ya, sebelumnya antibiotik ini sudah diteliti terlebih dahulu. Apakah antibiotik ini bisa tidak membunuh kuman ini? Itu berdasarkan evidence base, termasuk obat darah tinggi dan lain-lain sebagainya. Jadi semua tujuan pemberian obat ini itu berdasarkan bukti, bukan ilmu seni. Ilmu seni berbeda dengan ilmu kedokteran, ilmu perawatan, ilmu kebidanan, itu berbeda dari obat maupun protokol atau tindakan. Gitu ya, mau obat maupun tindakan itu berdasarkan bukti manfaat dalam dunia kesehatan, bukan lagi ilmu seni. Lalu obat itu mempunyai asal bahan baku. Yang pertama sintetik. Sintetik itu dibikin secara sengaja. Ini dilakukan terhadap sebagian besar obat-obatan. Sama obat-obatan yang beredar itu sintetik, dibikin secara sengaja dan mengandung satu zat tunggal. Contohnya kemarin golongan amoksilin. Ya amoksilin gitu, satu berbeda sama yang nanti di bawah obat jamu herbal, itu di dalamnya kandungannya banyak. Seperti contohnya tolak angin, kandungannya banyak kan? Itu obat herbal terstandar. Contohnya itu. Dokter, mohon maaf. Lalu sintetik yang lain, ini efek terapi dan efek samping sih, karena memang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, terputus ya. Iya, dokter. Iya, dokter. Jadi saya sampai mana? Saya ganti internet dulu sebentar. Halo, halo. Tadi saya sampai mana? Sudah kedengeran belum? Saya. Izin jawab masih putus-putus, Pak. Tapi tadi yang Masih terakhir putus-putus. kedengaran jelas banget itu masih ditolak. Bentar ya, sebentar. Endah, ini masih putus-putus tidak, Endah? Izin jawab, Pak. Masih, Pak. Masih ya, dari pertama ya putus-putusnya. Enggak sih, Pak. Tadi yang masih kedengaran jelas banget yang tolak angin. Yang contoh herbal banyak kali. Oh gitu. Bentar. Ini masih parah tidak putus-putusnya Endah yang sekarang? Enggak, Pak. Enggak, sudah lumayan ya. Iya, Pak. Nanti kalau putus-putus ngomong ya, supaya bisa rekam dengan baik. Sudah kelihatan ininya? Izin jawab sudah, Pak. Semoga tidak putus-putus lagi.
Ya, jadi sintetik sama alami beda ya asal bahan bakunya. Kalau sintetik dari satu zat tunggal, kalau alami contohnya jamu, obat herbal terstandar, contohnya tolak angin, itu kan isinya dari beberapa zat aktif, campuran dari beberapa ekstrak tanaman, dan susah sekali efek sampingnya diprediksi karena memang dari awal tidak dilakukan uji terlebih dahulu kepada manusia. Jadi memang ini dipakai secara turun-temurun selama 3 generasi, baru bisa dikatakan obat ini tradisional. Lalu diberikan kepada orang. Bedanya itu. Ini regulasi obat di Indonesia, peraturan regulasi obat di Indonesia. Jadi di Indonesia dibagi, ada obat keras, opiat itu dari opioid ya, opioid. Kalau obat bebas terbatas, obat bebas sama obat tradisional. Obat tradisional berarti jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, itu obat tradisional. Kalau obat keras, tentu saja menggunakan resep, contohnya antibiotik, itu antibiotik, anti kejang, itu harus menggunakan resep. Kalau tidak ada resep, biasanya apotek tidak akan memberikan, karena apotekernya akan memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan. Kemudian obat bebas. Kalau obat bebas ini dijual di mana saja gitu. Di apotek, toko obat, warung gitu. Contohnya apa? Panadol merah ya. Panadol merah, panadol biru, itu obat bebas. Isinya paracetamol. Lalu bebas terbatas, hanya dijual di apotek, walaupun masih bisa dibeli tanpa resep. Ini obat bebas terbatas. Kemudian obat golongan O, ini golongan opioid atau golongan narkoba. Ini seperti morfin, kodein, fentanyl. Ini harus memakai resep dan tanda tangan khusus, tidak boleh diulang obat-obatan golongan O ini. Karena nanti ada pelaporan khusus juga kepada Dinas Kesehatan dari apoteknya. Ini logonya, jadi kalau adik-adik lihat logo seperti ini, di obat yang dibeli, ini artinya adalah kalau hijau itu logo obat bebas. Kalau biru, logo obat bebas terbatas. Sedangkan merah, itu obat keras. Obat keras yang harus memakai resep dokter. Tapi kalau yang di warung-warung, biasanya warnanya hijau nih. Gitu. Kalau biru, di apotek ada, di warung tidak ada, tidak boleh. Ini bedanya generik sama paten. Ini yang sering disalah kaprahkan, sering disalah artikan sama banyak orang oleh tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, maupun bidan. Bahkan masyarakat luas juga salah mengartikan. Perbedaan generik sama paten. Kalau generik itu obat, nama di dalamnya, nama kandungannya itu sesuai dengan nama obatnya. Nama obatnya itu sesuai dengan nama yang dikandungnya. Misalkan ceftriaxone, ya ceftriaxone. Itu contohnya. Misalkan ondansetron, ya ondansetron. Metoclopramid, metoclopramid. Sama. Kandungannya apa, obatnya apa, itu sama. Nah, obat generik ini punya dua nih. Pertama, obat generik berlogo, ya artinya hanya berlogo dari pabriknya. Sama obat generik bermerek atau bernama dagang. Contohnya misalkan amoxicillin, Amoxan, itu dari Sanbe. Itu obat generik juga, bukan obat paten. Kalau kita berpikirnya, itu tuh obat paten. Obat yang mahal itu obat paten. Tidak. Obat yang paten itu obat yang pertama kali dibikin atau diciptakan. Siapa yang membuat, dia mengeluarkan, yaitu obat paten. Nah, kalau sudah dibikin sama perusahaan lain atau pabrik lain, namanya obat generik bermerek. Harganya pasti lebih mahal dibandingkan dengan obat generik berlogo. Kita lihat di bawahnya. Jadi obat paten ini memiliki hak paten. Hak paten itu apa ya? Hak cipta. Hak ciptanya diberikan oleh negara. Bisa perusahaannya menggunakan hak patennya,
atau diserahkan kepada pabrik lain. Berapa lama? Berapa lama nih? Selama 20 tahun, sesuai dengan Undang-Undang tahun 14 tahun 2001. Kenapa 20 tahun? Iya, karena supaya pabrik ini berlomba-lomba menciptakan obat, bikin obat baru, mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hak paten ini atau hak cipta ini. Artinya mereka sebagai inovator atau pembuat pertama kali. Jadi dipatenkan hak ciptakan. Walaupun nanti setelah 20 tahun, pabrik obat lain boleh meniru, boleh mencontoh dengan harga yang lebih, dengan bisa kita pangkas dengan harga yang lebih murah, dengan merek lain gitu. Kita bisa bikin. Tapi selama 20 tahun, tidak boleh ada satupun pabrik obat yang lain kalau tidak diizinkan oleh inovator pertama kalinya atau pabrik pembuat pencipta obat ini pertama kalinya untuk mengedarkan obat ini. Tidak boleh, pasti kena hukuman. Makanya diberikan hak paten selama 20 tahun. Hak patennya adalah 20 tahun. Ini perbedaan obat generik berlogo sama bermerek. Jadi berlogo itu nama sesuai dengan zat aktif, tadi sudah saya jelasin. Kalau ini tidak, ini mencantumkan perusahaan farmasi yang memproduksi, contoh dibikin-bikin, misalkan ciprofloxacin gitu ya. Ciprofloxacin ya ciprofloxacin, tapi dari misalkan pabrik Bima apa, jadi Bima Vlog gitu. Lalu apalagi misalkan Captopril itu nama generiknya obat hipertensi, dibikin sama Dexa, jadi Dexacap gitu. Jadi mereka seringkali mencantumkan nama pabriknya, entah Dexa, entah Sanbe, entah apapun, mencantumkan nama pabriknya. Lalu harganya lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena ditentukan oleh pemerintah. Tujuannya apa? Supaya masyarakat itu mampu serah, mau kasih harga berapapun. Harga 500 mau dibikin 20.000 juga tidak apa-apa. Itu hak-haknya mereka. Karena mereka sesuai dengan perhitungannya mereka, biaya produksi, transportasi, mau dibikin berapapun. Cuman kan seringkali orang bikinnya obat paten yang mereka pikir obat paten itu adalah obat generik bermerek. Padahal isinya sama, tidak ada beda. Keaktifannya sama, malah lebih mahal. Seringkali orang salah kaprah menganggap obat generik bermerek ini sebagai obat paten. Tidak. Obat paten itu obat originator atau pencipta pertama kali. Sedangkan obat generik bermerek itu obat tiruan sebenarnya. Obat tiruan dari obat paten yang dikasih merek. Dan mereka jual itu, terserah mereka dengan harga semahal-mahalnya juga boleh. Paham ya? Lalu ini, kalau ada hamil, ini wajib tahu perawat. Dicek kira-kira obat ini kategorinya apa sih? A, B, C, D, atau X. Hati-hati pemberian obat pada wanita hamil, karena bisa mengakibatkan kecacatan pada fetus atau teratogenik. Jadi kita pilih-pilih juga, kira-kira ini obatnya klasifikasinya apa? A, B, C, D, atau X. Ini supaya mudah untuk membedakan klasifikasi resiko penggunaan obat pada kehamilan. Kalau kategori A, itu sudah ada uji klinisnya pada manusia. Sudah dibuktikan bahwa ini tuh aman. Pokoknya patokannya seperti ini, dalam membedakan kategori A, B, C, D, sama X itu adalah sudah atau belum diujikan kepada manusia. Itu patokannya di situ. Kalau sudah seperti kategori A, ini dia sudah ada ujinya nih, uji dari manusia, udah diujikan klinis kepada manusia, lalu aman, ya sudah masuk kategori A. Kalau kategori B diuji pada hewan, itu aman, pada hewan aman, tapi tidak pernah ada uji pada manusia. Jadi masih ada resiko, bisa-bisa saja gitu. Tapi resikonya memang minimal sekali, kecil gitu.
Karena di binatang tidak ada resiko, di manusia belum ada uji. Lah bisa juga di hewan ditemukan efek yang tidak diharapkan atau efek yang merugikan. Tapi pada uji pada manusia itu ternyata tidak ditemukan efek teratogenik atau yang meresikukan janin pada kehamilan. Yang kategori C di hewan ditemukan efek teratogenik atau efek yang merugikan pada janin. Cuman pada uji pada manusia itu tidak ada. Atau pada manusia dan hewan memang tidak ada ujinya. Itu masuk ke kategori C. Lalu kategori D, halo? Internet saya tidak stabil lagi ya? Sedikit putus-putus, Pak. Tapi bisa didengar kok, Pak. Bisa, oke. Tadi kategori D ya. Kategori D, jadi pada manusia atau pada wanita hamil mempunyai resiko. Cuman kita masih mikir-mikir, kalau dalam keadaan gawat, kita masih bisa pakai obat ini. Dalam keadaan gawat dalam keadaan mengancam manusia, mengancam nyawa si ibu, kita masih bisa pakai obat ini. Kalau kategori X, itu sudah kontraindikasi, tidak boleh sama sekali. Sudah tidak boleh sama sekali. Karena dibuktikan dari studi hewan maupun pada manusia, ini antara resiko sama manfaatnya, banyakkan resikonya. Jadi tidak boleh diberikan kepada ibu hamil sama sekali. Ini bahasa Indonesianya, cuman menurut saya kalau ingin membedakan agak lebih jelas yang tadi pakai tabel ini ya, gitu. Ini kategori A, tadi sudah saya jelasin. Contohnya paracetamol sama asam askorbat itu vitamin C. Kategori B itu ethambutol, loperamid. Kategori C ada prednison sama rifamycin. Kategori D metimazol sama kanamisin. Yang tidak boleh sama sekali adalah warfarin sama thalidomid. Ingat saja yang paling tidak boleh itu, yang kontraindikasi yaitu warfarin sama thalidomid. Karena mempunyai efek yang merugikan, lebih banyak ruginya dibandingkan untungnya. Ini bentuk sediaan sama kemasan obat. Jadi ada bentuk gas atau aerosol, ada bentuk cair. Kalau cair tahu ya, ada sirup, ada bedak kocok seperti kaladin cair, itu bedak kocok. Ada infus. Tahu ya infus, kan perawat sering berhubungan sama infus. Kalau belum pernah lihat di rumah sakit, minimal nanti pada waktu praktek kalian pasti lihat. Lalu semi padat itu suppositoria, itu contohnya yang dimasukin ke anus ya. Mungkin punya kerabat atau adik atau tetangga yang demam, diberikan penurun demam dari anus atau rektal gitu. Lalu salep atau krim biasanya buat di klinik-klinik kecantikan atau penyakit kulit tertentu pakai salep atau krim. Tablet ovula itu tablet semi padat yang dimasukkan ke vagina. Lalu ini padat, kalau padat kayak tablet, kapsul, pil, ini teman-teman adik-adik pasti sering lihat lah kalau yang padat. Ini kemasan obat padat. Artinya gini, ini kenapa obat harus dikemas? Karena dipastikan ketika obat itu didistribusikan atau diberikan kepada pasien, itu tidak mengalami kerusakan atau kandungan aktifnya tetap stabil. Obat di dalamnya tetap stabil, tidak rusak. Makanya diberikan bungkus yang dibentuk sedemikian rupa supaya tidak bereaksi dengan obat yang di dalam, menahan oksigen atau cairan atau apapun supaya obat ini tidak rusak. Makanya contohnya ini strip, kan dibikinnya pakai plastik nih. Ini antimoni, ini strip pakai plastik. Blister bentuknya kaplet dikasih aluminium foil. Ini buat sup nih contohnya.
Ini kemasan obat cair. Ini sama nih, obat cair. Obat cair, kenapa botolnya warna coklat? Karena untuk melindungi obat di dalamnya dari sinar ultraviolet. Makanya dikasih botol warna coklat. Contoh ini obat cair desinfektan, povidone iodin. Ini pakai kemasan botol plastik. Ini kemasan tetes mata, fungsinya sama, ya, untuk menjaga kestabilan obat dari sinar ultraviolet, lalu bereaksi dengan oksigen, dengan udara, dan kawan dan lain hal sebagainya. Bahkan sekarang ada obat-obatan yang tetes mata dibikin lebih kecil, ini kan lebih besar. Resiko kalau dibuka, paling berapa lama sudah harus dibuang. Entah 14 hari, entah berapa lama. Karena ketika dibuka, udara masuk ke dalam, berarti obat ini sudah rusak kemungkinan. Makanya dibikinlah mini dus. Mini dus itu kecil-kecil. Dibukanya sedikit-sedikit. Paling ini 1 hari, 2 hari sudah habis. 1 hari, 2 hari sudah habis. Sisanya masih terjaga dengan baik. Makanya dibikinlah seperti ini. Supaya paparan oksigennya terminimalisir. Ini setengah padat. Ini kan dari ini ya, dari bahannya dari ada yang dari plastik, ada yang dari seng ya, seng gitu. Ini juga dari plastik juga yang agak lebih tebal, kering. Lalu ini kemasan bentuk gas. Ini kemasan bentuk gas, contohnya ini buat aerosol, buat orang-orang asma biasanya memakai ini. Nanti saya ada contohnya lagi. Ini prinsip pemberian obat. Ini pemberian obat yang adik-adik harus tahu sebelum memberikan obat ke pasien, harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ini. Pertama adalah pasien, obat, dosis, waktu, rute, informasi, respon, dan dokumentasi. Yang pertama pasien. Ini wajib tahu, semua perawat, bidan, dokter, laboratorium harus sebelum melakukan tindakan harus ini, mengidentifikasi pasien apakah pasiennya tepat atau tidak. Pernah dengar kasus kayak salah amputasi, kaki kiri ada amputasi kaki kanan, yang mau dioperasi amandelnya, tapi yang diambil usus buntutnya, gitu. Itu hanya contoh. Itu gara-gara zaman dulu memang tidak pernah mengidentifikasi pasien tidak tepat dengan tepat. Semenjak banyak kejadian seperti itu, mulailah era pasien safety atau sebuah tata laksana pelayanan kesehatan yang aman buat pasien. Makanya sebelum memberikan obat, sebelum melakukan tindakan apapun, baik radiologis, pembedahan, pasang kateter, pasang infus atau apapun, atau memberikan obat, harus tanya pasien. Sesuaikan dengan gelang identitas. Jadi sekarang pasien punya gelang identitas, menunjukkan bahwa ini pasien namanya siapa. Gelang identitas itu bukan supaya pasien itu tidak kabur, bukan. Yang paling terpenting adalah gelang identitas itu untuk memastikan bahwa pasien ini tuh benar gitu. Walaupun kita perlu menanyakan, tanyanya pasti yang pertama bukan nama ibu Siti ya gitu. Tidak boleh seperti itu. Kita tanyanya, ibu namanya siapa gitu. Siti, tanggal lahirnya berapa? Kita cek sama gelang identitasnya. Kita sambil lihat gelang identitas, kita tanya hal dua ini. Tanya nama siapa, lalu tanggal lahirnya berapa. Lalu kita sesuaikan dengan gelang pasien. Walaupun ada yang nyeleneh beberapa pasien. Misalkan begini, nama ibu siapa? Masih sama dok, seperti yang kemarin gitu. Tanggal lahirnya ibu berapa? Nambah 1 hari kok dok daripada yang kemarin. Seringkali seperti itu. Kadang-kadang bukan sering. Itu yang pertama, mengidentifikasi pasien secara dengan tepat. Yang kedua, obat. Cek nama obat, sesuaikan dengan resep atau instruksi dokter. Cek tanggal kadaluarsa, sama cek itu alasan pasien mendapatkan obat tersebut. Ini tolong digarisbawahi ketika kita di IGD, instalasi gawat darurat. Bukan biasanya ya. Kadang-kadang sering terledor. Ada yang namanya LASA, look alike, sound alike. Look alike itu penampakannya sama. Sound alike itu kedengarannya mirip.
Contoh yang penampakannya sama, diazepam sama furosemid. Satu diazepam itu obat anti kejang, furosemid itu diuretik buat ngeluarin cairan dari tubuh. Saya pernah tuh instruksi pasien kejang, saya instruksi diazepamnya 10 mg, yang dimasukin furosemid 20 mg. Kira-kira kejangnya berhenti tidak? Coba Syakira, kejangnya berhenti tidak Syakira? Asyara? Tidak, Pak. Tidak, betul. Tidak berhenti. Harusnya dikasih obat anti kejang, malah diberikan obat buat pipis banyak. Ya nggak berhenti dong. Makanya saya curiga, kok tidak berhenti? Saya cek, ternyata yang dimasukin itu furosemid. Karena botolnya, vial, bukan botol. Vialnya itu sama, warnanya coklat. Tuh. Contoh lagi, short leg, pasien perdarahan pencernaan bagian atas, lambung. Tidak boleh diberikan obat anti nyeri sama sekali karena akan memperberat perdarahannya. Ya, saya minta obat anti perdarahan diberikan asam tranexamat. Dengernya perawatnya asam mefenamat. Padahal asam mefenamat itu termasuk golongan NSAID, non-steroidal antiinflamasi. Itu tidak boleh diberikan pada pasien dengan perdarahan lambung gitu loh. Kan akan memperberat keluhannya dari mual muntah dan perdarahannya semakin masif. Karena tidak double check, diberikanlah asam mefenamat, bukan asam tranexamat. Akhirnya pasien tambah mual, tambah muntah, darahnya tambah banyak. Untuk pemberian obat-obatan seperti ini hendaknya, terutama di IGD, ya dirawat inap juga sih, tapi lebih sering di IGD karena kerjanya harus cepat. Kalau kita ngomong diazepam 10 mg, perawat harus mengulangi, dok, diazepam 10 mg, sambil diangkat ampulnya atau vialnya, ditunjukin, oh iya diazepam, kita sama-sama double check, dokternya ngecek, perawatnya ngecek, kalau tidak ada dokter di situ, minimal perawat yang lain ngecek, diazepam ya, diazepam, gitu, sambil teriak. Asam tranexamat 1 gram, asam tranexamat 1 gram, ceftriaxone 1 gram, ceftriaxone 1 gram, jangan sampai yang diberikan cefotaxim atau yang lain. Itu. Ini penting banget. Lasa itu look alike, sound alike. Nah, kelihatannya mirip, kedengarannya juga mirip. Ini benar-benar harus ditekankan, double check antara dokter sama perawat dengan perawat yang lainnya. Harus double check. Makanya cek nama obat, sesuaikan dengan resep instruksi dokter. Jadi di IGD itu kalau teriak-teriak bukan karena buat keren, tidak, tapi buat supaya aman dalam pemberian tindakan maupun obat-obatan, seperti itu. Lalu dosis, tadi sudah saya bilang kan, double check. 10 mg, ya 10 mg, 5 mg, 5 mg, SA, 1 ampul ya dok, ya 1 ampul, apa 2 ampul, ya SA 2 ampul. Dokternya harus juga wajib menjawab, ya 2 ampul. Tidak boleh dokternya diem-diem, tidak boleh. Semuanya harus saling bantu buat pasien ini selamat. Nanti kalau kerja di IGD mungkin tekanannya agak lebih berat. Ya karena semuanya harus cepat, pasiennya seolah-olah gawat semua, kita harus prioritas mana yang lebih gawat, mana yang lebih tidak. Kita sudah tidak bisa mikir itu orang DPRD, orang penting, tidak penting. Kita mikirnya mereka datang ke IGD pakai aturannya kita, bukan pakai aturannya mereka. Mana yang gawat didahulukan, tidak gawat tidak akan didahulukan. Seberapa penting orang itu. Baik dokter maupun perawat tidak boleh lagi jadi malaikat yang tidak bersayap, tapi hendaklah jadi iblis yang tidak bertanduk. Kalau sudah di IGD, wajib mau mereka komplain apapun, saya orang penting bilang gitu bahwa ada pasien yang lebih gawat. Gitu. Kalau udah masuk ke IGD, pakai aturannya IGD, tidak pakai aturan yang lain. Paham ya? Itu di IGD. Lalu waktunya, jadwal, frekuensi pemberian, pastikan intervalnya berapa kali, per tiap 12 jam, berarti 2 kali sehari. Pemberian obatnya kapan? Sesudah atau sebelum makan. Jangan sampai obatnya harusnya diberikan malam hari, karena memang dia kerjanya di malam hari, diberikan pagi hari atau siang hari, percuma, tidak akan bekerja. Obat diberikan seharusnya sebelum makan, karena supaya terhindar dari
dari makanan karena akan mengurangi penyerapannya. Itu diberikan pada sesudah makan, tidak akan kerja. Obat itu tidak akan kerja. Akhirnya pasien tidak sembuh-sembuh. Akhirnya pasiennya rawat inapnya tambah lama gitu. Itu hal-hal yang memang perlu diperhatikan oleh semua tenaga kesehatan. Perawat juga sangat perlu, karena perawat sangat dekat, sangat kontak erat dengan pasien dibandingkan dengan siapapun. Dokter, lalu apoteker, orang case manager, tidak dekat. Lebih dekatan perawat. Makanya sangat penting sekali nih perawat mempunyai kompetensi dalam hal mempertimbangkan pemberian obat yang baik. Jadi paham ya? Rute, pastikan ini dia rute. Cara pemberiannya dilihat intravena, intramuskular, dalam otot, subkutan atau apa. Saya pernah dapat kejadian saya itu obat tidak boleh diberikan intravena, masuk ke pembuluh darah. Itu saya bilang ini ya injeksi intravena, itu malah diberikan intramuskular. Itu contoh, masukin ke dalam otot. Itu pernah tuh. Itu makanya dipastikan ini obatnya intravena, obatnya memang bisa diberikan masuk langsung ke darah, atau otot, atau subkutan, atau sublingual, atau apapun. Lalu apa nih obatnya? Ini injeksi kah, oral kah, atau topikal? Topikal itu dioles, ya. Kadar umumnya bagaimana pasien? Kira-kira kalau pasiennya, kita lihat nih, mau diberikan obat oral, pasiennya muntah-muntah, jangan dipaksa untuk dikasih obat oral, telepon dokternya. Perawat harus telepon dokternya. Dokter tidak bisa dikasih obatnya. Pasiennya muntah-muntah. Obat masuk dikeluarin lagi, obat masuk dikeluarin lagi. Dokter, ada tidak? Ini diganti pakai obat suntikan. Tidak memungkinkan obatnya diberikan obat secara oral, secara enteral. Tidak mungkin. Dokter punya kewajiban untuk untuk berpikir untuk mengganti obat itu dengan obat-obatan yang tidak melewati mulut karena pasiennya muntah-muntah. Makanya ketika pemberian rute, tolong disesuaikan dengan keadaan umum pasien. Keadaan umum pasien harus disesuaikan. Kecepatan responnya juga disesuaikan. Nomor 5 paham ya? Sudah saya jelasin loh ya. Lalu informasi, penjelasan tindakan yang akan dilakukan. Contoh obat rektal dimasukin ke anus menuju ke rektum. Ini kan tindakan yang tidak nyaman buat pasien. Harus dijelasin pelan-pelan. Ibu bapak nanti miring, kedua kaki agak sedikit ditekuk karena saya mau masukin obat lewat anus ya. Rasanya agak tidak nyaman, tapi tolong ditahan jangan sampai obatnya keluar selama sekian menit, 20 menit atau berapa. Kita ngomong. Jangan kita tidak memberikan informasi, langsung pasiennya disuruh miring, kakinya ditekuk, langsung masukin. Tidak seperti itu. Pasien harus dikasih aba-aba dulu, supaya mereka lebih nyaman, mereka lebih siap. Ini penting sekali untuk memberikan informasi sebelum memberikan obat. Lalu yang ketujuh, respon terapi sama efek samping. Ini berkaitan sama asuhan keperawatan. Diberikan paracetamol untuk anti demam. Ya, nanti evaluasinya ya asuhan keperawatannya mengenai permasalahan pasien ini demam. Kita lihat apakah setelah diberikan kira-kira demamnya turun atau tidak. Itu penting. Lalu efek samping, timbul tidak efek samping? Ada tidak? Kalau tidak ada ya sudah. Kalau ada ya dilaporkan. Lalu yang terakhir dokumentasi. Perlu dicatat dengan tepat jam berapa obat ini diberikan, nama obat, dosisnya, rutenya. Tidak seringkali karena repot, saya paham sekali, saya mau sangat memaklumi membuat asuhan keperawatan sekian puluh pasien dengan jumlah tenaga sekian. Kadang-kadang seringkali di copy paste. Kadang-kadang bahkan ada kejadian ini udah ditulis dulu nih, jamnya sudah ditulis dulu jam berapa, padahal ini jam 9, padahal ini pasien masih jam 7 nih kita. Ternyata pasien meninggal jam 8. Lalu jam 9-nya bagaimana yang sudah ditulis di rekam medis? Masa
ya tidak sesuai, tidak sesuai gitu. Paham ya? Jadi tolong diperhatikan, diperlukan dokumentasi karena ini penting untuk evaluasi juga. Kira-kira dosisnya kurang tidak? Kira-kira rutenya salah tidak? Atau tidak tepat? Kira-kira dosisnya perlu diturunin atau tidak? Dan sebagainya. Ini rute pemberian obat, jadi rutenya ada lokal, ada sistemik. Kalau lokal tahu ya kemarin sudah dibahas, ya lokal hanya setempat. Sedangkan sistemik ada dua nih. Enteral itu lewat pencernaan, parenteral di luar pencernaan. Kalau di dalam pencernaan bisa lewat minum, oral, diminum, atau rektal, sub. Sedangkan parenteral yang di luar pencernaan itu injeksi maksudnya intravena, intramuskular, subkutan itu injeksi, intraartikuler itu juga injeksi, sublingual di bawah lidah, lingual lidah, nanti ada bukal juga itu pipi, mukosa pipi, bukal pipi, inhalasi itu dihirup, transdermal itu bentuknya patch, ditempel, di plester transdermal. Ini sistemik tadi sudah dijelasin ya, ada enteral sama parenteral. Jadi obat ditujukan untuk beredar seluruh tubuh melalui peredaran darah. Berbeda sama lokal. Kalau lokal obat ini hanya bekerja setempat. Hanya setempat. Itu perbedaan antar sistemik sama lokal. Yang di atas contohnya inhalasi, intraoral, bervaginal, intrauretal dan kawan-kawan. Lalu ya diharapkan ini obat efeknya hanya lokal. Kalaupun mencapai ke peredaran darah, darahnya kecil atau jumlahnya kecil masuk ke dalam darah sistemik. Kalau jumlahnya besar itu bukan lokal lagi, itu sistemik. Contohnya obat lokal ada juga yang lewat peroral sebenarnya. Contohnya adalah antasida itu promah cuma di lambung, tidak akan diserap. Contoh arah aktif atau ataplugid, ini obat mencret, contohnya Entron Stop. Ini contoh Entron Stop nih, ini obat oral yang bekerja lokal. Jadi dia sifatnya nyerap lalu ngebuang lewat feses. Dia lokal di usus gitu. Kayak Entron Stop. Lalu antasida kan promah lokal di lambung. Tapi caranya diminum. Jadi kita tidak bisa berpikir lokal itu hanya di kulit atau organ-organ lain, tidak. Ada bekerja lokal juga melalui pencernaan, di pencernaan. Ini cara penggunaan obat per oral. Jadi dilihat dulu pasiennya, dilihat dulu rekam medisnya, kira-kira ini diberikannya lewat rutenya apa, dosisnya berapa, lalu pasiennya siapa, kita lihat, lalu disiapin nih nomor 2 nih, dia lagi nyiapin, perawatnya lagi menyiapkan. Ini kalau bentuknya bentuk strip atau blister, kita gunting, tidak boleh kita gunting satu-satu lalu dimasukin ke baki atau tempat obat. Tidak boleh dibuka ya, tidak boleh dibuka karena kita tidak tahu kadang-kala pasien minumnya kapan gitu. Lalu ini kalau sirup, ini kalau memang harus digerus. Ini cek nih identifikasi pasien nih, perawatnya melihat gelang identitas pasien. Lalu ini diminum, diberikan gelas air, kadang-kala tapi langsung dingin ya, tanya sama keluarga, ada aqua tidak gitu, misalnya seperti itu. Lalu disuruh minum, lalu mendokumentasikan ya, dokumentasi obat apa yang sudah diberikan, jam berapa dan kawan-kawan. Ini NGT, nasogastrictub, ini yang dari kemarin saya jelasin, mungkin adik masih belum kebayang. NGT itu selang dimasukkan ke hidung, masuk ke perut. Ini biasanya pasien-pasien yang kritis, pasien-pasien tidak sadar memakai NGT. Buat obat-obatan oral kan mereka tidak bisa menelan, kita bantu pakai selang ini buat masukin makanan maupun masukin obat-obatan. Jadi ini contoh obatnya
Ini dicek dulu apakah benar tidak, sudah selang sudah sampai ke lambung, dipastikan, lalu obat dimasukin, kita angkat ke atas supaya turun ke bawah obatnya ke lambung, ke pencernaan. Gitu itu masuk gastrik tube ya, masuk gastrik tube. Ini sublingual. Lingual itu lidah, sub itu di bawah. Jadi di bawah lidah. Makanya obatnya ditaruh di bawah lidah di sini. Dipastikan, bilang sama pasien ini jangan ditelan ya. Jangan lupa bilang seperti itu. Jangan ditelan. Lalu ini bukal, pipi, mukosa pipi bukal. Kayak kita ngemut permen kan di pipi kan, di bukal, di samping itu. Ya. Bukal itu pipi, mukosa pipi. Lalu obat injeksi, lihat bedanya. Ini pembuluh darah nih, ini pembuluh darah. Ya, ini intravena, makanya intravena, pembuluh darah vena. Ini intramuskuler, lebih dalam lagi, IM, otot. Ini kan jaringan otot nih, jaringan otot, IM. Subkutaneus, di bawah kulit, kutaneus. Ini kan jaringan subkutaneus. Jadi lihat juga posisinya, nanti diajarin pas praktikum, posisi memasukkan obat. Ada yang 45 derajat, ada yang berapa, ada yang tegak lurus, kalau otot, gitu. Nanti di praktikum dijelaskan lebih detail. Ini inhalasi, tidak tahu nih, ada pernah lihat atau tidak. Ini inhalasi, jadi obat dimasukkan ke cangkir. Ini cangkir nih. Ini ada obatnya nih di sini. Disambungin ke masker. Ini alatnya, namanya nebulizer. Ini dimasukin ke sini lalu dinyalain. Biasanya pada pasien-pasien asma memakai ini nebulizer, inhalasi. Jadi kalau di IGD, internet saya tidak stabil lagi. Kedengaran tidak saya? Apakah saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Kita di IGD tidak pakai ini. Ini untuk maintenance ketika pasien pulang ke rumah. Yang ini. Kalau di instalasi gawat pakainya ini. IGD, rawat inap, ICU pakai yang ini. Ya. Lalu ini patch. Ada yang nitrogliserin, ada yang antinyeri fentanyl patch. Kalau ini salep, dioles. Ada yang tipis-tipis, ada yang harus tebal, tergantung penyakitnya apa. Ada yang harus setelah dioles ditutup plastik, macam-macam. Ada yang cuman lock setempat. Ada yang kalau ngoles itu harus satu titik, tapi diperluas sekitar berapa senti, bisa 10 senti. Contohnya pada skabies, karena supaya kalau skabies itu kan karena parasit, jadi diperluas karena supaya parasitnya tidak bisa punya kesempatan untuk hidup di area lain. Jadi sengaja diperluas. Ini penggunaan salep sama tetes mata, nanti adik-adik dijelasin lebih detail lagi ketika praktikum. Ini salep mata diolesin di sekitar sini. Di sekitar kelopak mata bagian bawah sepanjang. Kalau yang ini lalu sakus itu kantong matanya diturunin ke bawah, agak sedikit ditarik, kita tetesin di sini buat tetes matanya. Gitu ya. Ini perektal pada pasien-pasien yang demam, lalu nyeri, ada obat-obatan yang dimasukkan secara perektal. Disuruh miring, kaki agak ditekuk, lalu jangan lupa pakai handscoot gitu atau sarung tangan. Kalau masalah pakai lubrikan, ada yang pakai, ada yang tidak, tergantung. Tapi lebih baik pakai sih, karena supaya agak licin, supaya pasien tidak terasa nyeri. Lalu dimasukin memakai, ada yang ngomong jari tengah, ada yang ini beberapa, ada yang jari telunjuk, itu masing-masing sih gitu, walaupun teori menyebutkan ada teori jari tengah gitu. Lalu ini per vagina, jadi dimasukin ke vagina obatnya sampai ke cervix posterior, dimasukin ke dalam. Kalau ini kayak semacam
lubrikan seperti itu, memakai alat lagi untuk kita masukin ke dalam. Oke, saya selesai cepat 1 jam. Ada pertanyaan? Nanti ada tugas ya, ini tugas kelompoknya. Nanti saya bagi PPT-nya, nanti silakan dilihat. Ada 8 pertanyaan nanti dijawab. Berarti giliran siapa nih? Kelompok 5. Iya. Izin jawab, iya Pak. Kelompok 5 ya, kelompok 5. Ini kelas B ya, kelas B. Iya, kelas B sama RKI ya. Oke, ada pertanyaan? Keisha, gimana Keisha? Ya dok, izin bertanya. Misalnya nih ada pasien ya yang tidak bisa minum obat pil atau tablet. Nah, salah satu jalannya itu harus digerus gitu ya dok. Nah, apakah obat tersebut tuh sebenarnya boleh digerus? Padahal kan tadinya pil atau tablet ya dok. Nah, apakah kalau digerus akan berdampak terhadap pengaruh efektivitas obat yang diberikan kepada pasien? Itu aja dok, terima kasih. Iya, terima kasih Aulia. Apa boleh buat digerus? Apa boleh buat digerus? Berdampak apa tidak? Berdampak. Karena obat diserap juga tergantung dari pH. pH itu tingkat keasaman. Ya, tingkat keasaman. Itu agak lebih dalam sih tentang molekul non-ionik sama ionik. Intinya berpengaruh. Karena larutan obat itu tergantung dari pH. pH di lambung kan lebih asam dibandingkan sama yang di usus. Harusnya obat dibentuk tablet salut selaput itu kan untuk melindungi dari asam lambung. Ketika masuk ke usus baru dia mencair, pecah. Ketika dia pecah baru dia diserap. Tapi ini enggak, digerus. Digerus, dimasukinlah obatnya ke pasien. Harusnya dia terlindungi sama selaput yang sudah dibikin sama pabrik, ini terpapar. Akhirnya dia akan bisa saja rusak, bukan rusak ya, bisa tidak efektif gara-gara dia nyampainya di lambung. Tapi mungkin masih ada, kita berharap sebagian itu masih ke usus. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah mengurangi efektivitasnya, iya. Tapi kalau ditanya lagi apakah bermakna atau tidak, jawabannya tidak bermakna. Tidak bermakna itu artinya berkurang efektivitasnya, cuma tidak terlalu sampai kebangetan gitu berkurangnya. Kita masih berharap bahwa obat ini memiliki efektivitas, terkecuali ada pengecualian. Terkecuali ketika kita dalam penggerusan respon terapi. Makanya tadi kan ini kita lihat respon terapinya tidak tercapai. Tidak tercapai. Kita bisa mencurigai bahwa ini bisa jadi karena obat ini digerus. Maka kita akan berpikir kita mendingan cari rute lainnya deh yang kira-kira obatnya bisa maksimal. Ini pengecualian, tapi kasusnya hanya tidak banyak, sedikit 1-2 kali itu akibat penggerusan mengurangi efektivitas dari obat itu. Apakah menjawab Keisha? Kebayang tidak ya Keisha yang saya jelasin? Iya, terbayang dok. Terima kasih dok. Iya, makanya dari pabrik itu ya sudah bentuknya tablet, sudah ada selaputnya, padat gitu, kapsul. Seperti itu. Paham ya? Oke. Endah, gimana Endah? Izin masuk dok. Izin bertanya, saya Endah. Kalau saya pernah baca itu kan kalau roti tawar ada luarsa itu masih bisa dimakan kalau kondisinya masih belum ada jamur. Kalau misalnya obat sendiri masih bisa nggak dok ya? Kalau misalnya udah luarsa, misalnya seminggu atau sehari gitu dok. Sama saya mau nanya juga kalau misalnya kan ada obat yang tadi kemasannya yang kayak dipletek gitu kayak permen. Kalau misalnya saya nggak sengaja kebuka kayak gitu, terus mau diminum buat besok itu masih bisa nggak ya, aman deh? Kayak mau disimpannya tapi di plastik klip obat dok yang rapat banget gitu. Terima kasih dok. Oke, sama-sama Endah. Yang pertama berpikir
Karena ini ya membandingkan dengan roti yang belum berjamur ya, walaupun expired gitu. Beda roti sama obat beda. Kalau roti kan misalkan tidak berjamur, dia kan mengenyangkan ya. Ini ya kenyang, target endpoint-nya adalah kenyang atau tidak, gitu ya. Kenyang atau tidak. Kalau obat bukan berbeda dari roti. Kalau obat itu efektif atau tidak, gitu. Kalau kedaluarsa, walaupun dia tidak jamuran, yang dikhawatirkan itu keaktifan obatnya sudah turun, sudah tidak begitu aktif, tinggal berapa persen. Kalau diminum obatnya udah expired diminum, ya mungkin tidak menimbulkan yang bagaimana. Cuman sudah tidak efektif. Mungkin responnya bakalan turun. Yang berharap demamnya turun, ini tidak turun-turun karena obatnya paracetamol sudah expired. Seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua, kamu apa tadi, Endah? Obatnya udah kebuka duluan, Dok. Oh iya, obatnya sudah kebuka duluan. Asalkan dia dipindah ke tempat yang kedap udara, kedap cahaya, masih tidak apa-apa, masih bisa diminum, gitu, masih bisa diminum, masih bisa dipertanggungjawabkan lah keaktifan obat ini. Tapi kalau sudah pletek, udah lama, udah terpapar sama udara, kemungkinan sudah rusak ya obatnya, sudah tidak efektif lagi. Apakah menjawab? Iya, izin masuk, Dok, menjawab, Dok. Terima kasih, Dok. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya stop share ya. Ada pertanyaan yang lain? Cukup? Jelas? Tambah bingung, tambah pusing? Bahannya tambah banyak? Jadi yang mana? Tiwi, kenapa Tiwi? Izin masuk dokter, izin masuk teman, izin perkenalkan diri, nama saya Tiwi. Izin bertanya dokter, itu kan tadi ada cara pemberian obat yang ditaruh di bawah lidah sama yang di samping pipi. Itu kenapa ya dok? Kenapa obat itu ditaruh di bawah lidah sama samping pipi? Apa emang kandungan obatnya atau kenapa dok? Terus kenapa nggak langsung ditelan aja gitu dok? Terima kasih dok. Iya, karena contoh ya, kalau di instalasi gawat darurat nih, di instalasi gawat darurat, ada beberapa pasien yang mengalami serangan jantung, dia membutuhkan vasodilatator gitu kan. Dia bisa karena iskemik ya, karena sumbatan gitu. Dia membutuhkan vasodilatator tuh pelebar pembuluh darah, terutama yang di jantung, supaya jantungnya teraliri aliran darah atau mendapatkan oksigen. Itu kita pakai obat yang sublingual di bawah lidah. Contohnya adalah ISDN ya, isosorbid dinitrat. Ini adik-adik, teman-teman bisa kalau sudah masuk ke rumah sakit, ke IGD, bakalan sering nemuin kasus-kasus yang seperti itu. Itu obatnya bisa diulang 3 kali dalam jeda waktu 5 menit, asalkan syaratnya tekanan darah sistoliknya masih di atas 110. Itu kenapa di bawah lidah? Karena pemberian di bawah lidah itu obat diserap langsung masuk vena cava superior. Makanya kemarin saya minta adik-adik buat cari yang PPR yang saya kasih itu kan ada tuh dari mana ke mana gitu kan ya, dari mesenterika gitu, lalu masuk ke vena porta ke hati, dari hati ke hepatika ke vena cava vena cava inferior, itu masuk tuh langsung ke vena cava ini. Makanya obat-obatan ini tidak mengalami first pass metabolism atau metabolisme lintas pertama. Jadi utuh, benar-benar utuh. Dibandingkan obat minum yang harus mengalami metabolisme lintas pertama. Jadi awalnya obatnya diminum misalkan 100 sampai ke darah cuman
60 gitu. Beda sama obat sublingual. Kalau sublingual yang ISDN itu yang dikasih misalkan 5 mg, nyampe 5 mg di darah gitu. Paham ya? Jadi masalah supaya obat ini tidak berkurang gara-gara di metabolisme lebih dulu sama organ hati. Tapi karena obat ini karena bisa langsung masuk dari pembuluh darah di bawah lidah masuk ke pembuluh darah sistemik, tidak melewati hati, tidak melewati metabolisme lintas pertama. Jadi obat ini diharapkan ketika kandungannya tidak berkurang, dia akan efektif atau cepat-cepat memberikan respon terhadap keluhan serangan jantung ini. Begitu, Tiwi. Paham, Tiwi? Kebayang ya, kenapa sublingual, ada yang bukal juga, sama sih, seperti itu. Iya, Bayang. Pak. Terima kasih, dokter. Ada pertanyaan lagi? Sudah pada jelas semuanya? Tinggal tugas nanti sama kita ketemu lagi habis UTS ya, habis UTS. Ini satu semuanya. RKI mana nih RKI? RKI pada pertanyaan tidak RKI? RKI ada pertanyaan kah dari RKI? Tidak ada, jelas. Kalau jelas, saya mau tutup nih. Izin masuk Pak, mau